seperti yang Tuhan bilang tadi, Iya. kita kembali ingat tuh jadi janji kita bersama Tuhan itu ya, waktu kita di alam ruh gitu. Iya. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengingat itu. Karena apa? Waktu bayi saja kita sudah lupa. Kenapa? Udah pernah kok lupa. Artinya di alam ruh itu kan berarti pernah juga. Apalagi di alam ruh, biarpun pernah lupa. Makanya datanglah seorang Rasul diantar oleh Tuhan untuk mengingatkan janji itu tadi. Makanya setiap masa itu memiliki umat-umat. Itu semua makanya Nabi kenapa mengatakan ummati gitu. Umat yang mana? Umat yang mau diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan tamu, yaitu saudara kita atau teman kita dengan siapa? Tuan Budi ya? Budi. Ya. Jadi di sini kita hanya berbagi sudut pandang dengan apa yang kita jalani selama ini dengan kita yang sudah beramal zikir, yang dia menyebut nama Allah, yang cara menyebutnya itu fadkuruni adkurkum Allah. Artinya dalam cerita perihal zikir atau berzikir gitu kan. Nah, itu ada namanya yang disebut, yang dikatakan dengan cara menyebut dan cara penyebutannya gitu. Nah, nanti bisa saja apakah orang yang berzikir menyebut nama Allah kita saja, atau hanya dengan cara menyebutnya misalnya fadzkuruni azkurukum Allah saja. Ternyata sebelum-sebelumnya penyebutan asma Allah itu sudah ada sejak masa-masa kenabian gitu. Dan cuman ada cara penyebutannya gitu. Nah, untuk kita dapat membedakan itu adalah masa-masa gitu. Mungkin kan Tuhan sudah lama berzikir gitu kan. Nah, bisalah kita bilang itu kan mungkin gimana Tuhan dulu berzikirnya itu karena dari orang tua atau memang dari diri sendiri gitu. Boleh kita berbagi Boleh. pengalamannya, silakan. Oke, jadi Tuan, saya dulu ya pertama itu mendengar gitu ya, mendengar kemudian melihat gitu ya, mendengar di satu masjid lah ya, di satu masjid ada orang yang berzikir Allah ini. Tapi kan saya belum tahu ya, tahu zikir ini seperti apa. Itu kalau nggak salah saya tahun berapa ya, 2013. Iya. 2013. Kemudian ya alhamdulillahnya, karena saya dulu pernah kita juga pernah mendengar, kita juga pernah membaca gitu ya, ada satu hadis Nabi ya, dikatakan di situ perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Iya. Dulu kita juga berzikir ya, zikir pagi petang biasa. Itu yang kita ketahui dari orang-orang tua kita gitu kan. Akhirnya karena saya mendengar itu, saya berazam nih, berniat di dalam hati gitu. Wah, ini kalau bisa saya ketemu nih gitu. Akhirnya ada teman yang bawa nih, jadi teman lah, tapi memang awalnya itu memang dari niat ya, dari niat kita, karena kita dengar ataupun kita baca hadis itu, ikutlah kita berzikir itu. Tapi anehnya gitu ya, pertama kali kita ada di majelis itu waktu berzikir itu mungkin ada beberapa orang gitu ya, karena kita kan belum tahu nih, kita belum diajarin, belum diapa. Yang pertama kali saya rasakan itu dulu ketakutan. Mendengar zikir Allah. Terus saya ada di situ, gitu. saya juga berzikir Allah itu juga gitu. Tapi kan Tuhan ketakutan gitu. Ketakutan pada saat itu. Saya nggak ngerti ya. Takut itu apa karena dosa kali ya.
Apakah dosa kita yang dalam? Itu yang awal saya rasain pertama. Ketakutan saya setengah mati pada saat itu. Seluruh badan saya terasa bergetar gitu. Artinya saya ketakutan di situ. Ini nggak bener nih saya pikir gitu ya. Kok bisa kenapa bisa Iya. rasa takut itu Ya, muncul tapi ya? iya, rasa takut itu muncul. Ya, kenapa saya dijumpain ini sama orang-orang yang berzikir ini? Gitu. Iya. Nah, jadi itu saya bawa pulang tuh. Saya cerita juga tuh sama keluarga di rumah. Saya ketemu sama teman, saya diajak zikir gini, saya takut gitu. Apa karena saya menyebut Allah itu maka sehingga timbul ketakutan saya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Iya. Jadi kita nih berbagi sudut pandang ya. Iya. Jadi banyak yang sudah kita sering berbicara juga dengan beberapa orang ya kan. Ada yang merasa dia haru, sedih mendengar. Ada yang dia merasa bahagia gitu kan. Nah, ada juga yang merasa takut gitu. Merasa takut seperti yang Tuhan alami gitu ya. Kalau itu rasa takut itu pada saat mendengar itu langsung, apa pada saat kita kita berada di situ gitu. Berada di lingkungan itu. Karena sebutannya apa? Karena lingkungannya itu gitu. Pada saat itu kalau mendengar dan melihat saya udah pernah itu. Iya. Alhamdulillahnya saya ada di lingkungan itu. Oh, langsung berada di situ. Iya, diajak. Beda ayo, suasananya. berzikir. Beda suasananya. Saya di lingkungan itu, kemudian saya kan nggak tahu nih apa yang dibaca gitu ya. Iya. Cuman Ada yang saya tahu tata tertibnya ada gitu tata ya. tertibnya. Ikut aja lah gitu ya. pokoknya ya. Pokoknya saya ikut, saya dengar aja. Pas yang saya tahu kan hanya zikir Allahnya. Iya. Di saya sebut Allah gitu kan. Allah, Allah. Saya langsung diam. Wah, ketakutan saya luar biasa pada saat itu. Iya. Oh, berarti ketakutan itu muncul pada saat sebutan itu didengar langsung gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau menurut sudut pandang saya itulah yang dinamakan ujub namanya. Ujub. Ya, ujub. Ujub itu dia gini. Ujub itu dia merasa gitu. Merasa dengan perasaan itu kan dia gini. Rasa itu kan datangnya dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar gitu. Itu secara sadar. Kenapa dibilang secara sadar? Nah, secara sadar itu mata melihat, telinga mendengar. Makanya dia ada rasa. Sebetulnya kan Tuhan sudah melihat, sudah mendengar sebelumnya. Cuman kok pada saat berkumpul berzikir menyebut nama Allah itu takut. Apanya yang takut? Kalau dikaitkan dengan kata sadar, berarti itu bermainnya di akal. Akal itu artinya kita dalam keadaan waras, kita sadar, kita melihat, kita mendengar. Masa kita takut gitu? Orang kita tahu kok kita mau datang ke tempat majelis yang pastinya itu memang berzikir menyebut nama Allah. Nah, kenapa saya bilang alasannya itu ujub? Nah, ujub itu merasa, dan saya menurut sudut pandang saya yang takut itu bukan akalnya gitu, tetapi ruhnya gitu. Mungkin di situ dia diingatkan. Ujub itu artinya dia merasa, dia diingatkan kembali kepada rasa di mana waktu ruh itu yang mendengar itu gitu. Kenapa? Karena kalau kita ambil ya, kita review ke belakang gitu. Sebelum jasad kita ini ada gitu kan, di muka bumi ini. Kita kan awal penciptaannya itu ruh itu kan sudah diciptakan Tuhan dahulu. Dan ruh itu sudah bersaksi, dan itu tertulis di kalam Tuhan tuh di Al-Qur'an, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu. Iya, di situ ruh itu kan bersaksi dengan apa? Dengan pengakuannya gitu, bahwa Allah yang itu. Nah, pada saat persaksian itu kan di situ sebetulnya ada janji. Nah, janji itu apa gitu? Si ruh itu yang paling tahu. Kenapa? Karena dia dulu yang berjanji gitu. Ruhnya itu yang berjanji. Sementara ruh itu belum punya jasad. Nah, ketika jasadnya hadir di masa ini, ya kan? Karena zikir Allah itu sudah hadir di muka bumi ini, pas berketepatan bersama jasad kita, di situ kita mendengar secara sadar bahwa kita tahu sebetulnya yang takut itu apa. Nah, kata merasa itulah ujub. Ketika disebut nama Allah itu bergetar hatinya.
dia seperti diingatkan. Kalau takutnya itu ya bisa dibilang tadi Tuhan pengakuannya apa? Yang timbul rasa dalam diri itu, yang Tuhan merasa banyak Ya mungkin ya dosa kali ya, atau merasa banyak dosa itu kan tidak datangnya dari akal, tidak datangnya dari akal pikiran kita. Maksudnya tidak kita dengar atau kita dibilangkan orang gitu kan, itu kan merasanya kita lagi gitu. Nah, itu kan suara juga. Jadi pembagiannya begini, kenapa saya bilang yang takut itu ruhnya gitu, karena memang selama Tuhan kan bilanglah kita berzikir menyebut nama Allah ini kan sejak dewasa gitu. ya sejak dewasa. Kenapa tidak dari dulu kita berzikir kan gitu kan. Nah di situ ketika mendengar orang berzikir menyebut nama Allah, rasa takut itu datang. Rasa takut itu Tuhan berasumsi tanpa ada yang mempengaruhi secara akal, didengar atau dilihat. Tuhan berasumsi, berkesimpulan itu karena dosa-dosa saya. Kalau saya bilang memang seperti itu, karena suara itu selain dia dari yang sadar, ada dia yang di luar alam sadar. Itulah yang dibilang namanya kolbunya itu disadarkan. Kolbu itu kan batin itu artinya rahasia. Nah, kenapa dikaitkan dengan ruh? Iya, karena ruang pada ruh itu adalah kolbu itu tadi. Apakah kolbu tidak mendengar? Apakah kolbu tidak melihat? Apakah kolbu tidak bisa bicara? Bisa. Sedangkan akal saja bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Itu kan ada panca inderanya gitu. Jadi yang takut itu kira-kira kalau menurut saya, ini kan sudut pandang. Benar. Yang takut itu ruh Tuhan itu, karena Tuhan diingatkan kepada janji. Karena di situ alastu bi rabbikum, qalu bala sahidna. Kau persaksikan aku Tuhanmu. Ya, aku saksikan kaulah Tuhanku. Itu kan menyaksikan bahwa kita mengakui ruh itu berjanji gitu. Nah, makanya zikir yang Tuhan sebutkan ini itu adalah yang dia mengingatkan kita kembali kepada janji kita. Kenapa? Kan ingat aku katanya di situ. Maka aku akan ingat kamu. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku maka aku akan ingat kamu. Maka diingatkanlah kita dengan apa? Lama kali ente berzikirnya gitu. Mana janji ente dulu katanya udah berjanji bahwa ana Tuhan, nah gitulah bahasanya gitu kan. Kenapa? Contoh yang paling sederhana begini Tuhan. Kita di sini tidak cerita benar salah, tidak ada yang sifatnya mengadili atau menghakimi. Tapi saya boleh bertanya, ya kan? Supaya kita menceritakan tentang apa yang kita alami, bukan cerita dalam cerita yang orang dengar, apa yang orang katakan, tidak. Tuhan kan dulu pernah mengalami bayi, menjadi anak bayi gitu. Oh, pernah. Kenapa saya bilang pernah? Pasti karena semua orang menjalani hal itu dalam kehidupannya, kecuali ya Nabi Adam lah ya. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, di situ dibilangkan. Nah, sedangkan kita setelah penciptaan gitu, kita tercipta dari dasar sebab itu dari air yang hina katanya gitu kan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Itu kan ada tuh di asal. Jadi di situ Tuhan pernah bayi gitu kan. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Kalau kata pernah itu pasti semua orang harusnya ingat gitu. Pertanyaannya gini, Tuhan ingat nggak waktu Tuhan bayi gitu? Nah, kalau bayi pasti nggak ingat, pasti kita nggak ingat. Iya, siapapun orangnya Ya. tidak ingat dia waktu dia bayi, kecuali dia itu seorang rasul gitu. Dia seorang rasul Allah. Nah, ini orang-orang yang dia maksum, dia pilihan. Ya, rasul Allah itu kalau di zaman awal itu para nabi-nabi, wali-wali kekasih Allah, dan di akhir yaitu Mahdi Allah gitu. Kalau kita kan menyebutnya gini, kenapa kita bilang Nabi Allah? Ya udah, Nabi Allah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi yang tidak disebutkan itu Nabi Allah semua. Nah, ada dia nanti wali Allah, ya siapa yang menjadi kekasih Allah, yang ditunjuk Allah itu wali Allah gitu. Baru nanti ada Mahdi Allah ya gitu. Siapa aja, ada Imam Mahdi dan cerita Mahdi yang lainnya gitu. Itu dapat kita gambarkan bahwa manusia selain daripada itu
dia tidak akan ingat waktu dia bayi. Kan kita secara akalnya, kok akal ini berpikir, iya aku pernah bayi kok nggak ingat ya waktu bayi gitu. Pasti nanti alasannya akal cari alasan. Apa alasannya? Ya waktu bayi kan belum punya pikiran. Oh berarti belum punya akal gitu. Oke gitu. Nah timbul pertanyaan. Jadi kenapa sewaktu bayi tidak ingat, ya kan? Setelah kita menjalani kehidupan dewasa kita di usia saat itu tahun tadi 2013 baru diingatkan tentang zikrullah. Artinya sewaktu kita diantar ke dunia itu kan kita harus menunaikan janji kita kepada Tuhan. Janjinya itu dulu di alam ruh apa? Jadi wajar Tuhan kita lupa, ya kan? Waktu di alam ruh itu janji kita apa? Karena apa? Karena waktu bayi saja kita sudah lupa gitu. Nah, maka di situ adalah kalimat kebijaksanaan namanya. Allah ini kan maha bijaksana. Tuhan yang agung lagi maha bijaksana gitu. Tuhan yang maha adil gitu. Jadi di situ fadzkuruni azkurkum, ingat kamu aku maka aku akan ingat kamu. Apa yang diingat? Makanya datanglah seorang rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum gitu kan. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, atau dari kalimat yang lain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu kan. Datang seorang rasul kepada kamu yang menjadi suri tauladan yang kamu harus mengikutinya akan mendapatkan hasanah kebaikan. Artinya apa? Datangnya seorang rasul ini tadi mengingatkan kita kepada janji kita. Apa janjinya? Fadzkuruni azkurkum itu. Ingat kamu aku, maka aku akan ingat kamu. Nah, kita hidup di masa ini. Tuhan beramal zikir Allah. Kenapa Tuhan mendengar berzikir menyebut nama Allah takut? Iya. Kenapa? Karena apa tadi asumsinya? Merasa banyak kesalahan. Iya banyak salah kali ya. Banyak dosa. Banyak itu dosa. tanpa ada yang mempengaruhi kan? Iya, padahal kan nggak Suara mungkin. itu kan datangnya dari diri sendiri kan? Mungkin persepsinya saya gitu ya. Iya. Kalau dibilang sadar nggak mungkin nggak sadar. Iya. Kenapa? Sebelum zikir kita sholat dulu tuh, Iya. ya kan? Nah, orang mau sholat tuh harus sadar dulu tuh kan. Iya. Kalau dibilang nggak sadar, saya pasti sadar. Iya. Di saat berzikir itu sama kan, pasti sadar juga gitu kan. Iya. Tapi kenapa saya bisa berhenti gitu? Orang nerusin, saya berhenti. Ada perasaan itu. Kayak terpaku lah gitu ya. Ya, saya terdiam gitu. Begitu saya sebut Allah, saya langsung diam, saya langsung wah luar biasa, saya takutnya pada saat itu. Jadi gini, itulah tadi kesimpulan yang takut itu kita bilang karena apa? Kan timbul pertanyaan begini. Allah itu kan sebutan nama Tuhan. Nah, yang paling tahu tentang Tuhan itu ya ruh kita. Gitu. Yang paling tahu tentang roh kita. Yang paling tahu tentang Tuhan itu adalah ruh seseorang itu gitu. Jadi setiap masa itu kan ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ini selalu saya ungkapkan seperti itu. Mungkin kalau kita hidup di masa Nabi, ruh kita itu akan diingatkan kepada bapak ruh kita, yaitu Nabi di kala itu. Yang membawa secara penjasatan ada wujudnya yang mengajarkan kita, mengembalikan kita kepada Tuhan. Supaya kita mengingat janji kita itu kepada Tuhan itu apa. Sehingga itulah tujuan kita diantar ke muka bumi ini gitu. Diantar kita untuk apa? Untuk mengibadahi Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, dari setiap kurun masa-masa itu, kata mengingatkan itu apa? Supaya kita itu jangan lupa gitu. Kita diingatkan berulang-ulang di dalam Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Apa tuh semua apa-apa yang ada di langit bertasbih kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itulah yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha suci ya kan. Jadi di situ ada juga lagi perintah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Kalau ditanya manusia ini yang dia berkeyakinan, ente Tuhan siapa nama Tuhannya gitu? Allah gitu ya. Ketika disebut namanya adalah chemistry. Apa tuh namanya? Perasaan, rasa. Ya rasa itu kan saya bilang
Ada ujub itu merasa, entah dia merasa senang, dia merasa takut, dia merasa bahagia. Nah gitu. Yang saya rasakan, saya bisa membenarkan bahasa Tuhan tuh itu dengan bahasa ujub, merasa takutnya itu dengan kembalinya. Kenapa? Ujub itu dia akan mengembalikan kepada rasa di mana dia pernah mengingat. Makanya saya bilang ketika Tuhan disebut nama Allah, ruhnya mengingat kepada janjinya. Di situ merasa takut. Kenapa? Karena kok baru sekarang aku berzikir menyebut nama Allah itu gitu. Nah, ada juga ujub yang dia merasa juga. Contoh apa? Ketika dia diberikan apa? Misalnya kekayaan, diberikan ilmu, diberikan kekuasaan, sombong. Ini ujub juga. Ujub yang merasa bahwa merasa itu dia memilikinya, padahal dia hanya punya saja. Kata punya sama memiliki ini tidak sama. Kalau memiliki berarti dia yang berhak di situ. Kalau punya, ente hanya bisa pakai saja. Yang memiliki ada. Nah, kalau udah tahu ente yang punya gitu, atau Tuhan yang punya, ya Tuhan rawatlah, Tuhan jagalah. Tuhan dikasih amalan, berarti punya amalan zikir menyebut nama Allah. Allah ada izinnya diberikan, ijazah namanya. Udah pakai, jaga gitu. Nah gitu. Jadi itu ujub yang kalau makanya kita tidak boleh ada merasa-merasa gitu. Tapi kalau ujub yang satunya lagi, itu ujub yang akan dikembalikan kepada masa ketika misalnya disebut nama Allah, dia merasa haru. Ada yang dia ingat itu dengan masa itu. Nah, itu kan orang mengalaminya berbeda-beda. Ada ketika ayat dibaca gitu kan. Kemarin ada tuh yang kemarin ada Puan Aisyah, dia ketika dibaca surat Ihdinas Siratal Mustaqim, dia ditunjuki pengajaran-pengajaran tentang berzikir, tentang sholat kepada seseorang, sosok yang dianggapnya itu mulia gitu. Berarti dia kan sedang ditunjuki jalan yang lurus dengan pengajaran itu tadi. Nah begitu. Jadi kita harus mengingat janji kita kepada Allah. Ini pembahasan kaitannya luas sebetulnya. Cuman kita mengambil ranah simpelnya saja. Kalau dibahas panjang ceritanya. Karena kita harus mengurut ayat gitu. Kenapa ya? Kita ketika disebut nama Allah, Allah itu bergetar hatinya gitu. Makanya di situ ayatnya mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Tuhannya Allah, maka bergetarlah hatinya. Ada rasa gitu. Rasa bergetar itu memiliki rasa takut. Ingat waktu kisah Daksur. Dia mau apa? Mau menodong atau mau mengancam baginda Nabi Allah Muhammad SAW ketika beristirahat di sebuah pohon. Ketika dia menodongkan pedangnya, dia di situ berkata, siapa yang menolong engkau wahai Muhammad? Seketika itu baginda Nabi Allah langsung menyebut kalimat Allah. Jatuh pedang si Daksur itu gitu. Artinya apa? Daksur juga ketakutan. Saking takutnya pedangnya jatuh gitu. Itulah singkat cerita itu. Nah, mungkin Tuhan juga mengalami hal yang serupa gitu. Cuman kasusnya berbeda gitu. Cuman yang sama apa? Ketika disebut nama Allah. Kenapa memang janji Allah di dalam sebuah kitab Quran, di dalam sebuah kalam begitu. Apabila orang yang beriman itu, ini beriman kepada siapa nih sekarang? Nah gitu. Yang pasti kata beriman itu meyakini Allah itu Tuhan. Misalnya baru di situ pengakuan kepada Rasul. Makanya yang mengingatkan kita kepada Tuhan itu siapa? Ya Rasulnya gitu. Tuhan beramal zikir Allah ini. Tuhan kan pasti punya junjungan gitu kan. Ada. Begitu maksud saya. Punya junjungan yang dia menetapkan udah Anda semua, kamu semua, atau kaum semua, atau jamaah semua, amalkan saja ini. Itu kalau sekarang ceritanya. Kalau kita kembalikan ke cerita awal gitu kan, junjungannya siapa? Baginda Nabi. Yang dibawa Nabi siapa? Ya para sahabatnya. Anda amalkan ini gitu kan. Ada wasiat yang diwasiatkan kepada para sahabat-sahabat Nabi itu. Jadi setiap kurun masa itu ada orang-orangnya. Setiap orang memiliki masa-masanya juga gitu. Nah, jadi begitu. Gimana Tuhan? Ya, jadi itulah yang awal saya rasakan gitu ya. Ya. Saya juga bersyukur lah ya diundang di sini gitu ya, di podcast ini.
dengan rasa kekhawatiran saya dan ketakutan saya yang luar biasa itu, saya kan belum tahu nih ya, Iya. gimana sih tertib zikir ini gitu ya, karena kan Pada saya saat itu pada ya? saat itu saya kan baru ikut. Iya. Akhirnya saya berniat itu, beberapa hari saya niat, ini saya harus kalau bisa nih ketemu nih gitu, dari mana nih sumbernya gitu, saya harus ketemu dari sumbernya. Iya. Alhamdulillahnya berjalannya waktu bertemu gitu. Iya. Nah, setelah bertemu, tertibnya yang mesti diajarin ya, tertibnya. Setelah Tunggu. Kata bertemu ini bertemu dengan siapa gitu? Kan tadi udah diajak, berarti sudah bertemu gitu. Ini bertemu dengan siapa gitu? Gitu. bertemu dengan yang menjelaskan zikir ini, Oh, gitu maksudnya. Artinya menjelaskan tertibnya seperti ini gitu. Kalau kemarin kan kita hanya ikut ya, dengar ada di kumpulan itu gitu. Artinya diajak gitu ya. Iya. Karena diajak teman gitu ya. Iya. Akhirnya kita udah diajarin, bertemu itu diajarin tertibnya gitu. Iya. Nanti itu ada yang mau saya tanya juga tuh Tuan. Iya. Apa yang mau ditanya? Ya kira-kira? nanti setelah saya ini ya, Iya. setelah saya ngikutin tertibnya, kan kita Rasa takut juga enggak? enggak, setelah berzikir berbeda lagi. Oh, iya, beda lagi. Berbeda lagi. Iya. Ya, setelah itu, setelah kita mengetahui tertibnya gitu ya, Iya. dan kita ikutin gitu kan, perasaannya berbeda lagi. Ya. Setelah awalnya tadi takut. Takut. Setelah menjalani tertib, berzikir, Berzikir, beda lagi rasanya. beda lagi rasanya. Ya, di situ ada rasa sedih satu, Iya. kemudian ada rasa gembira, ada rasa haru. Rasa haru ya. Sedihnya mungkin ya, mungkin perasaan saya itu gitu ya. Kenapa nggak dari dulu saya zikir ini? Gitu. Iya. Ya, Sama tuh gitu. yang takut tadi sama tuh ya kan. gitu. Kalau takut tadi mungkin karena Pertama kali mendengar itu. Oh, jadi ini sedihnya tahan saya. kenapa gitu. tidak dari dulu ya, Ya, gitu. mungkin sedihnya gitu ya. Ih, kenapa nggak dari dulu ini gitu. Kemudian terharu itu. Itu kan kita nggak bisa, kita nggak tahu nih ya siapa yang ngomong itu gitu ya. Terharu itu. Artinya bersyukur saya pada saat itu. Pada saat kita berzikir itu kita bersyukur. Kalau sholat kan kita sholat tetap 5 waktu gitu ya. Bersyukur kita nih. Artinya apa nih, hidayah ataupun hadiah ini kan. Hadiah ini. Allah pilih kita untuk berzikir itu. Gitu. Itu kita rasa gembiranya. Nah, seperti itu Tuhan. Jadi gitu, biasanya itulah rasa. Artinya kata bersyukur itu memang betul. Orang yang dapat bersyukur itu apabila memang kata bersyukur itu kan sifatnya kata berkarya. Artinya ada perbuatan. Apa perbuatannya? Kenapa kita bersyukur? Ya berzikir, menyebut nama Allah gitu. Apa selain itu bisa bersyukur? Bisa. Misalnya apa perbuatannya? Sholat. Apalagi perbuatan bersyukurnya? Dengan bersedekah, memberi gitu. Itu tanda-tanda bersyukur. Artinya kesimpulan kata bersyukur itu ada perbuatan atau karya dia itu apa gitu. Dia berkarya di situ. Misalnya kalau di masa awal leluhur kita, apa bukti mereka itu bersyukur? Mereka berjihad, mereka berperang. Gitu. Itu tanda-tanda menunjukkan rasa syukurnya atas keyakinannya tadi. Gitu. Nah, adapun rasa senang tadi itu kan itu tidak akan bisa didapat orang kalau dia tidak memang melakukan perbuatan syukur itu. Perbuatan syukur itu bisa juga diukur dengan 2 perkara. Makanya kita bilang, Tuhan, kenapa tadi takut? Ini sekarang ada rasa senang, rasa haru. Iya. Orang yang dapat bersyukur itu orang yang apabila dia bertuhan. Kenapa? Karena kalau dia tidak bertuhan, mau kepada siapa bersyukurnya? Gitu. Nah, sedangkan untuk kita dapat bertuhan, kita harus berasul. Kenapa? Yang mengetahui tentang Tuhan itu ya Rasulnya. Gitu. Untuk kita dapat berasul, kita harus meniti jalannya. Itulah namanya bertarekat. Jadi ada perbuatannya semua di situ. Nah, di dalam bersyukurnya kita itu, kita memiliki masa atau kita memiliki perbuatan di masa kita itu. Pada saat ini Tuhan berzikir menyebut nama Allah gitu. Tuhan merasa bersyukur berbuat itu gitu. Sehingga
Tuhan tidak akan bisa dapat bersyukur kalau tidak bertuhan, karena kita mau bersyukurnya kepada Tuhan, berarti berbuat zikir Allahnya itu karena Allah gitu. Apa? Karena Allah apa? Karena kita mau mengingat janji kita kepada Allah dengan berzikir, menyebut namanya, fazkuruni azkurkum gitu kan. Nah, untuk dapat melakukan itu kita harus berasul, karena yang mengajari tentang bersyukur itu adalah Rasul Allah itu. Nah, Rasul Allah di awal itu kan baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Kan tidak hanya baginda Nabi saja yang menjadi Rasul Allah. Rasul Allah ini banyak gitu. Arti kata Rasul itu pesuruh. Dari bangsa malaikat juga ada Rasul. Siapa? Ya, siapa malaikat yang ada tugas-tugasnya lah, itu kan Rasul, pesuruh. Misalnya malaikat Sayyidina Jibril ya. Pesuruh Allah untuk ditugaskan mengantarkan wahyu. Gitu. Makanya hubungan antara Rasul dengan Rasul biasanya itu ada hubungan tentang cerita ketuhanan. Nah, untuk dapat kita berasul tadi, kita kan harus meniti jalan yang dibawa Rasul itu. Artinya kita bertarekat kepadanya gitu. Kalau di awal, kalau saya mengatakan garis besar gini, kalau Rasul di awal itu nabi-nabi, Rasul di akhir itu ya Mahdi Allah gitu. Kalau di awal ya pasti Nabi Allah, itu Rasul Allah gitu. Gitulah dalam singkat ceritanya. Jadi apabila kita menitih jalan Rasul itu, berarti kita harus bertarekatnya kepada Rasulnya agar kita dapat meniti jalannya, agar kita dapat bersyukur. Nah, kalau kita sudah bersyukur, kepada siapa bersyukurnya? Kepada Tuhan gitu kan, baru kita bisa bersyukur. Apa perbuatan syukurnya? Mungkin di awal kalau di masa Nabi berjihad gitu kan. Kalau di masa wali-wali Allah nanti bersyukurnya apa perbuatannya? Dengan amal. Begitulah di akhir zaman ini juga. Ya mungkin junjungannya yang menyuruhnya itu kita bersyukurnya dengan banyak berzikir menyebut nama Allah itu. Jadi ada dia rasa namanya. Mungkin begitu aja kalau menurut sudut pandang saya. Ya pertahankanlah. Cuman di sini kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan, kerjakan. Apabila itu suatu kafiat namanya, dia jangan dirubah, jangan ditambah atau dikurang gitu. Karena biasanya orang kalau sudah memiliki rasa, dia entah sifat merasa yang lain datang. Apa tuh? Rasa ujub yang lain gitu. Merasa dirinya lebih pintar misalnya, merasa lebih alim, merasa lebih kaya, sehingga di situ timbul paham pikirnya. Nah, di luar dari konteks itu nanti dia akan terikat dengan paham pikir itu, dia susah melepas itu nanti. Jadi yang seharusnya gimana? Ya kerjakan aja apa yang diperintahkan gitu. Supaya terlepas dari yang namanya sifat paham pikir itu. Jalani aja supaya bagaimana kau diberi kesempatan bersyukur gitu. Jalani karya itu tadi. Karya itu perbuatan bersyukurnya gitu. Gitu menurut saya gitu. Kalau bagi sudut pandang. Gimana tuan? Ya, saya setuju itu. Ya, artinya kita kan diberikan kesempatan ya. Iya, diberikan kesempatan. Artinya memang di saat ini ya kita diberi kesempatan untuk berzikir itu. Iya. Itulah yang harus kita pegang gitu. Dan itu juga bukan suatu kelebihan buat kita untuk membanggakan diri gitu. Iya, justru itu. Dengan zikir kita ini itu tadi kita bisa ada rasa syukur dan rasa bahagia sebenarnya gitu. Nah, seperti yang Tuhan bilang tadi, kita kembali ingat tuh jadi janji kita dulu sama Tuhan itu ya, waktu kita di alam ruh gitu. Iya, karena kita nggak akan mungkin bisa mengingat itu, karena apa? Waktu bayi saja kita sudah lupa. Kenapa? Udah pernah kok lupa. Artinya di alam ruh itu kan berarti pernah juga. Apalagi di alam ruh, biarpun pernah lupa. Makanya datanglah seorang Rasul diantar oleh Tuhan untuk mengingatkan janji itu tadi. Makanya setiap masa itu memiliki umat-umat gitu. Itu semua makanya Nabi kenapa mengatakan ummati gitu. Umat yang mana? Umat yang mau diselamatkan. Nah, jadi gimana Tuhan? Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan gitu? Kalau ada kita lanjut gitu. Kalau enggak ya mungkin pertemuannya sampai di sini aja. Ada Tuhan. Saya tertarik tadi dengan apa yang Tuhan sampaikan dengan berzikir ini gitu ya. Saya juga sudah berzikir gitu ya.
Tapi saya tertarik dengan apa yang Tuhan sampaikan tadi. Berzikir ini juga ada cara menyebut dan penyebutan gitu. Ada bahasanya tadi. Oh iya. Cara menyebut dan penyebutannya seperti Iya. apa? Bisa dijelasin? Jadi gini, kalau kita berkaitan dengan kata bahasanya itu cara menyebut, berarti yang disebut apa? Tadi zikirnya Allah Allah, gitu kan? Nah, cara Tuhan menyebut dengan saya menyebut, saya pastikan itu sama. Samanya apa? Karena yang kita bahas zikir Allah Allah, cara menyebutnya kalau kita berdua sama itu ya pastinya fadkuruni azkurukum, Allah Allah Allah. Nah, kan gitu kan? Itu cara menyebut Allahnya gitu. Dengan mengawalinya lah bilang tuh membaca fadkurni azkurkum gitu. Jadi ada kafiatnya seterusnya nih, kita sama-sama ketahui. Itu maksud yang cara menyebut tuh begitu. Karena apa? Karena nama Allah ini kan ada juga orang yang berzikir menyebut nama Allah dengan tidak fadkurni azkurkum. Ya. Nah, disinilah kita tidak bisa bercerita benar dan salah. Makanya saya bilang ada orang-orangnya, ada masa-masanya gitu. Ada orangnya, ada masanya, ada orangnya gitu. Pada masa ini kita berzikir menyebut nama Allahnya, fadkuruni azkurkum, Allah Allah. Apakah yang menyebut nama Allah dia juga mengatakan dia berzikir dengan tidak fadkurni azkurkum itu salah atau itu yang benar atau ini yang salah ini yang benar gitu? Tidak, di situ pembahasannya. Nah, itu kalau dikatakan cara menyebut. Baru Tuhan tadi nanya apa? Cara penyebutan. Nah, untuk penyebutannya apa yang disebut? Allah gitu kan. Nah, berarti kan cara penyebutan Allah itu ada caranya gitu. Kalau dulu di awal yang kita ambil pelajaran dari Nabi mengajarkan kepada Juriyat atau dibilanglah kepada sepupunya yang kita kenal dengan nama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu baginda Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali itu, ya Ali, angkat lidahmu ke langit-langit atas. Gitu kan? Maka Allah gitu. Artinya menyebut lamnya itu diangkat karena lapas Allah itunya lapasnya itu ditebalkan. Allah. Nah, di sini juga saya mendapat pengajaran seperti itu. Cara penyebutan berzikir Allah Allahnya ya dengan mengangkat lidahnya ke langit-langit atas, menebalkan lamnya itu, lalu melapaskan huruf H-nya itu di makhrajnya gitu. Kalau makhraj H itu kan Allah. Nanti tuh apa bisa di sini? Nanti bisa sampai kemana-mana gitu. Itulah nanti ada fase cara penyebutan namanya, itulah tekniknya gitu. Baru nanti siap di mana letak makamnya gitu. Misalnya kalau kita menyebut Allah, oh bisa belum masuk berarti bisa aja akalnya menyebut dengan lisan gitu. Nanti bisa aja nanti kalbunya menyebut dengan ucapan gitu. Itu pun ada cara menyebutnya. Itu semua cara. Makanya yang berzikir itu walaupun nama Allahnya yang disebut, belum tentu yang dia sebutkan lagi di bagian-bagian mana bertempatnya dia, penyebutannya Allah juga. Ada itu namanya. Tapi itu kan sifatnya apa ya kan? Ada privat lah gitu. Itu cara penyebutan gitu. Baru nanti ada namanya, kalau dia cara penyebutannya itu misalnya Tuhan mau menjadi imam atau menjadi makmum, itu ada cara-cara penyebutannya gitu. Untuk berzikir menyebut nama Allah, itu yang kita ketahui. Cuman ini kan masih teori. Kalau nanti mau praktek, nanti kita praktekkan gitu. Okay. Jadi gitu. Gimana Tuhan? Ya, saya setuju. Kita tunggu praktek di Nah, jadi gini. Khusus. Saya menceritakan hal begini nih. Jadi gini. Orang yang dia sudah berzikir menyebut nama Allah Allah, dia sudah lama lah gitu kan. Dia tuh sebetulnya pada saat dia awal menerima amalan itu, dia tuh sudah diajari dengan apa? Dengan penglihatannya. Dia sudah diajari dengan pendengarannya gitu. Kenapa? Dia kan melihat mendengar. Di situ dia sebetulnya sudah diajari dari sejak dia, cuman kan belum ada seperti Tuhan gitu kan.
Apa Tuhan pernah diajari khusus langsung begini nih, ditunjuki gitu caranya gitu, dan ini ada teknik-teknik menyebutnya, di sini harus begini, diawalinya harus seperti ini, kan gitu belum ada kan. Makanya disitulah kata cara penyebutan itu ada. Artinya satu, dia diajari tapi kan dia belum diberi petunjuk. Nah, artinya kalau kata petunjuk ini, dia ini orangnya beda, kita tidak seperti kita gitu. Karena kita bukan orang yang memberi petunjuk. Saya bukan orang yang memberi petunjuk. Saya hanya bisa membagi cerita saja. Kalau orang yang memberi petunjuk itu gini dia, supaya kita tidak salah persepsi atau memahami gitu ya. Ini kita tidak ada cerita paham pikir di sini. Kita cerita real aja gitu. Yang memberi petunjuk itu kalau di awal itulah Nabi Allah. Siapa yang ditunjukinya? Ya para sahabatnya. Kalau di pertengahan masa, bilanglah masa wali-wali Allah. Yang memberi petunjuk itu siapa? Ya wali Allah itu. Siapa yang diberi petunjuk itu gitu kan? Ya yang mengikut wali itu gitu. Jadi nanti di akhir itulah maka nanti ada katanya Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi itu atau kata Mahdi Allah itu orang yang memberi petunjuk lagi menunjuki. Berarti kalau ada orang yang belajar langsung kepada Nabi, berarti ini orang ditunjuki cara apa yang mau dikerjakan. Kalau ada orang yang belajar langsung kepada wali Allah, berarti orang ini ditunjuki dengan cara apa yang mau dikerjakan. Kalau nanti dia bertemu dengan Mahdi Allah, maka orang ini akan ditunjuki dengan cara apa yang mau dikerjakan. Kira-kira pembahasannya apa? Zikrullah, zikir gitu kan. Ya udah begitu. Kalau di awal misalnya ceritanya sholat, cara sholat ya ditunjuki begini caranya. Cara berzikir ditunjuki begini caranya. Cara sampai di akhir zaman ini, makanya nanti kalau dikaitkan dengan kata cara penyebutan atau cara mengerjakannya gitu. Nabi misalnya dikatakan ini sholat apa? Ini sholat Nabi. Ini zikir apa? Ini zikir Nabi. Ini sholat apa? Ini sholat yang diajarkan wali Allah. Ini zikir apa? Ini zikir yang diajarkan wali Allah. Di akhir juga samanya itu. Mana mungkin ada perbedaannya. Jadi apa? Ini zikir, misalnya ini zikir yang diajarkan Nabi. Oh ini zikir yang diajarkan Mahdi Allah. Tapi tetap yang dizikirkan itu asma Tuhan. Arti penyebutannya ya Allah itu juga. Cuman cara penyebutannya saja yang berbeda-beda dengan cara menyebutnya. Kalau di masa ini cara menyebutnya fazkuruni azkurkum, Allah Allah. Cara penyebutannya mungkin ada persamaan di awal sama di akhir. Huruf lamnya ditebalkan sehingga huruf h-nya itu di makhraj, h-nya itu Allah. Nah, kan begitu. Baru nanti ada teknik namanya, karena itu yang membuktikan masa dengan kata sandi-sandinya gitu. Gitulah kalau saya untuk saat ini begitu. Nanti prakteknya kita berjalan aja gitu. Ya, semoga kedepannya kita semua yang berzikir ini mendapat petunjuk untuk itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah gitu. Jika berzikir, gimana Tuhan? Ya, itu harapannya gitu ya. Harapan saya secara pribadi gitu ya. Mungkin juga dengan teman-teman ataupun orang yang mendengar inilah ya gitu. Ya itu kita hanya bisa bermohon. Kita di sini bukan orang yang paling tahu, yang paling benar, karena tidak ada ranah kita untuk sifatnya misalnya mengajak atau sifatnya untuk gimana ya mengarah-arahkan seseorang, itu tidak. Kita hanya bercerita berbagi sudut pandang. Makanya cerita sudut pandang ini apabila baik ya ambil aja. Apabila tidak ya geser aja gitu. Gitu. Gimana Tuhan? Ada lagi yang mau sama nih satu lagi nih Tuhan. Tadi Tuhan bicara di akhir tadi sebelum saya bertanya itu ada salah satu juga ya mengenai apa? Mungkin itu masuk dalam hadis Rasulullah itu menyebut ummati gitu. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang berzikir ini termasuk umat yang disampaikan Nabi itu? Yang dikatakan Nabi. Nabi. Ya, kata ummati itu ini kalau berdasarkan secara universal lah gitu. Universal ya. Siapa-siapa orang yang mengakui Allah dan Rasulnya, dia itu umat Nabi, itu secara pengakuan si hamba. Karena dia sudah mengakui Allah Tuhannya,
Nabi Allah itu sebagai nabinya itu umatnya. Tapi kata ummati di situ kalau diambil dari jalan khusus, jalan yang lurus gitu, itu artinya umat yang mau diselamatkan. Umat yang mau diselamatkan itu siapa ya? Kalau kata umat sebetulnya ya, di masa Nabi Allah Muhammad SAW awal pengucapan itu, orang yang hidup di masa itu semuanya itu karena itu masa Nabi itu semua umat Nabi. Hanya saja kan ada yang meyakini Nabi, ada yang tidak gitu. Makanya yang dikatakan ummati itu adalah umatku gitu kan. Ya, yang meyakini Nabi itu ya para sahabat itu. Itulah yang dibawa Nabi bersamanya. Nah, kok Nabi di akhir hayatnya itu kok berucap itu lagi gitu kan? Karena memang ada yang tidak terbawa di situ. Yang terbawa itu yang sudah pasti ya mereka-mereka yang bersama Nabi. Jadi yang tidak hidup di masa Nabi gitu, nanti dia akan dibawa lagi gitu. Makanya Nabi berwasiat gitu. Berwasiat itulah kalau kita bilanglah ada khalifah di situ kan. Khalifah di masa yang Nabi hidup itu para sahabatnya itu diantaranya pasti juriatnya ya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu kan. Jadi itu semuanya yang membawa umat, karena al ulama warasatul anbiya, yang mewaris ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi mengatakan begitu. Itulah yang dikatakan ulama itu gitu. Ulama yang mengetahui tentang ilmu nabi gitu kan. Jadi yang paling mutlak kali itu ulama itu yang mewarisi ilmu nabi itu ya juriatnya, keturunannya langsung gitu. Tapi kalau dikait-kaitkan yang 4 khalifah itu keluarga nabi semua gitu. Karena ada wadah kenabian, makanya dia bisa membawa umat itu agar diselamatkan. Dititipkanlah umat ini kepada mereka yang dipercaya gitu. Karena ada wadah kenabian pada diri mereka gitu. Nah, setelah itu kan ada nanti diantar lagi kisahnya wali-wali Allah gitu kan. Nah, wali Allah ini membawa umat juga. Iya, membawa apa? Umat siapa? Ya umat Nabi yang dibawa, yang mau diselamatkan. Yang tidak bertemu Nabi yang katanya ummati itu tadi gitu. Artinya si umat mereka inilah orang-orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya, meyakini dia. Apa bukti dia meyakini? Ya dia masih beriman, cuman cara dia mengikut kepada wali Allah itu. Ada amalan yang mereka amalkan. Itu kata umat. Sampai di akhir yang Tuhan maksud, apakah yang berzikir Allah ini umat Nabi itu bisa masuk ke situ? Kenapa tidak? Kenapa saya bilang bisa? Ada penggambaran hadis atau penggambaran ayat tentang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah ini. Berzikir menyebut nama Allah ini kan kaitannya itu cerita akhir zaman. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah. Berarti tidak hancurnya bumi ini karena ada umat Nabi yang masih berzikir menyebut nama Allah. Yang tadi dibawa oleh khalifah, yang dia ada wadah kenabian padanya. Berangsur-angsur berjalannya waktu ada wali-wali Allah yang membawa itu tadi. Dan di akhir yang diyakini itu adalah Mahdi Allah. Yang membawa juga ya umat Nabi itu juga yang dibawa. Artinya yang tidak sempat terbawa dibawa gitu. Nah, nanti dari cerita pemimpin zaman akhir ini ada fase-fasenya lagi. Nah, di situ kita belum ke situ rananya gitu. Kalau sudah menjadi cerita sejarah, baru kita ceritakan. Yang bisa kita ceritakan yang sudah masuk dalam cerita sejarah. Cuman fasenya begitu. Artinya Imam Mahdi itu juga membawa umat. Umat siapa ya? Umat Nabi yang sisa umat yang mau diselamatkan itu gitu. Nah, maka dikelompokkan dalam suatu kelompok kaum namanya. Kalau maksud Tuhan itu adalah kaum mufarridun. Mereka yang berzikir menyebut nama Allah. Itu umat Nabi, iyalah yang mau diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Kan Nabi tidak ada. Yang menyelamatkannya ya pemimpin di masa itu gitu. Makanya ikut saja kepadanya, sama seperti dia mengikut kepada baginda nabinya. Makanya kalau ditanya siapa yang mengikut Nabi, apanya yang diikut? Nabi itu yang diikut tuh masanya atau ucapannya gitu. Ternyata
ucapan Nabi itu yang diikut. Kalau masanya yang diikut tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak hidup di masa Betul. Nabi. Kita nggak hidup di masa Nabi. Iya. Jadi yang diikuti ucapannya. Apa ucapan Nabi tentang berkaitan masa di akhir? Kan sabaqal mufaridun diantaranya itu. Itulah tadi umatnya itu yang membawanya ini siapa? Pasti pemimpin zaman akhir itu. Karena apa? Karena sebutan berzikir menyebut nama Allah, Allah yang Tuhan tanyakan itu berkaitan dengan akhir zaman. Pasti ada umat yang dibawa, ya umat Nabi juga. Cuman dia mengikutnya kepada masa Imam Mahdi itu. Nanti ada lagi, dia mengikut pada masa wali Allah itu. Kan wali Allah aja punya pangkat atau makam derajatnya. Ada dia kutub, ada dia walinya wali abdal, ya terserah yang mana dia. Hidup di masa mana kita nih. Udahlah, karena kita berizki ya kan. Ini sudut pandang yang kita jalannya. Ya, kita sekarang ini berzikir, menyebut nama Allah dengan cara menyebut fadzkuruni adzkurkum, Allah Allah. Dengan cara penyebutan yang saya ketahui gitu, bahwa menyebutkannya itu Allah. Gitu kan? Nanti ada irama namanya lagu. Kita tidak bisa mempraktekannya di sini. Cuman lebih enaknya lagi nanti langsung praktek, kita langsung beramal sehabis sholat gitu. Jadi udah ngerti lah Tuan ya. Ya. Jadi gitu. Mungkin baiklah teman-teman semua, saudara-saudara saya, pada malam hari ini saya kayaknya padat kali nih menceritakan perihal tentang zikrullah ini kepada Tuan Budi ya. Nah, dia memiliki rasa takut, itu saya bilang itu ujub itu merasa gitu, merasa ketika disebut nama Allah itu, ketika sudah diamalkan ada rasa yang lain, ujubnya apa itu, merasa haru, merasa sedihnya kenapa nggak dari dulu berzikir menyebut nama Allah. Adapun rasa takut diasumsikan mungkin karena banyak dosa gitu ya, Salah kali banyak kesalahannya ya, itu karena dia diingatkan kepada sebuah janji gitu. Nah pada akhirnya kita sekarang ini mempertahankan. Artinya kita berdoa bagaimana kita tetap berada di dalam rahmat Allah itu dengan kita senantiasa berzikir menyebut namanya. Karena apa? Karena berzikir menyebut nama Allah, Allah ini adalah suatu perbuatan. Kalau udah kata perbuatan berarti itulah dia tanda bersyukurnya dengan ucapan. Itu perbuatannya. Mungkin itu saja kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah sabaqal mufarridun. Alhamdulillah.